Yang tidak wajar itu kalau ada Tuhan menangis. Nggih. Nah, pripun kalau ada Tuhan menangis? Kira-kira layak jadi Tuhan enggak? Enggak sih. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya menanggapi apa yang menjadi penjelasan Ustadz Lutfi Anwar, ya, di mana dia berkata kepada calon mualafnya bahwa benar apa yang kamu sudah pilih karena Tuhanmu sebelumnya itu tidak layak menjadi Tuhan. Kenapa? Karena menangis, kemudian ketakutan, kemudian lapar, dan lain sebagainya. Dan ini seperti biasanya teman-teman ya, yang menjadi senjata mereka untuk memutarbalikkan kebenaran itu, mereka mengutip beberapa ayat saja yang membahas tentang Yesus sebagai manusia. Saya pernah sampaikan di video saya sebelumnya bahwa ketika Anda membicarakan Yesus lapar, Yesus haus, Yesus istirahat, dan kemudian Yesus menangis, itu sedang membicarakan dirinya sebagai manusia. Atau Anda sedang membicarakan Yesus sebagai manusia saja, bukan sebagai Tuhan. Karena ketika kamu mengutip ayat-ayat itu, kamu pun lupa bahwa Yesus itu adalah seutuhnya manusia dan sepenuhnya dia adalah Allah. Oleh karena itu teman-teman, mari kita mendengarkan video mereka yang berikut ini. Injil karangan Yohanes pasal yang ke-11 ayat 33 sampai 35. Jadi saya bacakan bunyi ayatnya. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Dia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Jadi Yesus diajak untuk melihat mayat yang disemayamkan tadi. Nah, ketika Yesus menyaksikan mayat yang disemayamkan itu, Alkitab atau Injil Yohanes ini mengatakan, maka menangislah Yesus. Alhamdulillah, sudah benar dan tepat pilihan Mas Budi malam ini. Bersyahadat, hanya menyatakan, berikrar, hanya satu Tuhan yang layak disembah. Hanya satu Tuhan yang layak diibadahi, yaitu Allah saja. Selain Allah bukan Tuhan. Karena mereka memiliki sama seperti kita manusia. Makanya seringkali orang-orang Nasrani itu mengatakan, Muhammad itu loh, kok lemah. Ya, ini sering Pak. Banyak ini sekarang dunia dalam genggaman kita bisa buka itu ya, bagaimana celoteh mereka. Apa Muhammad itu istrinya meninggal nangis, pamannya meninggal nangis, ya. Beliau dalam peperangan terkena tombak, pipinya luka, patah giginya, beliau menangis. Beliau menerima wahyu menangis. Masa ada kekasih Allah gembeng seperti ini atau cengeng seperti ini? Ini bahkan saya sendiri mendengar seperti itu ya. Masa bisa seperti itu Pak Dokter? Masa utusan Allah, kekasih Allah masih nangis seperti itu? Di mana hebatnya Muhammad? Maka saya jawab enteng-entengan. Wajar kalau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu nangis. Sama seperti saya menangis. Sama seperti Mas Budi menangis. Seperti Abah Aziz menangis. Dan para bapak semua. Wajar kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menangis. Yang tidak wajar itu kalau ada Tuhan menangis. Nggih. Nah, pripun kalau ada Tuhan menangis? Kira-kira layak jadi Tuhan enggak? Enggak sih. Bersedih hati, menangis, kehilangan, ketakutan, itu miliknya manusia. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Ketika Ustadz Anwar ini atau Ustadz Lutfi Anwar ya,
di mana dia berkata kepada mualaf itu bahwa ketika Tuhan menangis, ketika Tuhan lapar, ketakutan dan lain sebagainya, itu tidak layak menjadi Tuhan atau itu segera dipensiunkan jadi Tuhan. Nah, teman-teman, kenapa mereka selalu mengatakan demikian, mengutip ayat-ayat Alkitab yang membahas Yesus sebagai manusia saja, supaya mereka punya dasar untuk menyerang ajaran kekristenan, dan itulah senjata mereka. Dan itulah sebabnya mereka tidak pernah mengutip ayat-ayat yang membahas Yesus sebagai Tuhan, bagaimana kuasanya, bagaimana nubuatan para nabi yang mengatakan bahwa Mesias akan datang. Bahkan itu sudah jelas dalam kitab Nabi Yesaya ya, pasal 9 ayat 5. Di sana jelas nubuatan Yesus dia sebagai Tuhan, dan juga diteruskan lagi oleh Injil Yohanes, di mana dituliskan di sana bahwa pada mulanya firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bahkan Yesus sendiri mengakui dia sebagai Tuhan, yang di mana di sana dikatakan sebagai Kurios, yang Kurios itu sejajar dengan kata Adonai, yang di mana Adonai itu di mana para nabi zaman dulu seperti Musa memanggil Allahnya Adonai, yang sejajar dengan Kurios. Nah, teman-teman, itu yang mereka tidak mengerti, yang tidak paham. Kali ini kita akan segera membahas tentang kisah Lazarus ini. Kenapa Yesus menangis di situ? Di sana, teman-teman, di dalam kisah Lazarus itu, Yesus maskul hatinya, dan kemudian dia menangis karena dia melihat saudara-saudara Lazarus itu menangis berlarut-larut, dan mereka tinggal dalam kesedihan yang mendalam. Maka maskulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Nah, di sini Yesus merasa maskul karena tidak senang melihat ketidakpercayaan orang-orang yang begitu meragukan kuasanya dan mempersalahkannya karena tidak mencegah kematian Lazarus. Nah, ada di ayat itu nanti di mana Maria mengatakan bahwa sekiranya Tuhan Yesus atau sekiranya Tuhan ada di sini, saudara kami tidak akan mati, seolah-olah menyalahkan Yesus pada saat itu atau mempersalahkan Yesus. Nah, Yesus berduka cita karena kedegilan mereka, dosa dan kebodohan manusia, terutama yang ia dapati di Yerusalem, di dalam Matius 23 ayat 37. Nah, di sana juga Yesus menangis melihat Yerusalem, kemudian membuatnya merasa maskul, lebih dari kemaskulan yang ditimbulkan oleh kesukaran atau kesengsaraan yang ditimpakan kepadanya. Karena ia begitu tergugah dengan ratapan-ratapan di sekitarnya yang sepertinya keluar dari mulut kedua bersaudari itu saat mereka hampir sampai di kuburan. Ratapan yang semakin lama semakin nyaring dan menyedihkan daripada sebelumnya, sehingga hatinya yang lembut pun tersentuh oleh tangisan mereka. Nah, jadi itulah sebabnya di ayat 36 ya, di Lukas 11 ayat 36 itu nanti di sana dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi mengatakan bahwa betapa kasihnya Yesus itu kepada mereka, baik kepada Lazarus maupun kepada saudara-saudaranya. Nah, karena Yesus memiliki hati yang lembut, dan kemudian dia terharu, bahkan karena dia memiliki kasih, itulah sebabnya dia menangis. Dan ingat bahwa Yesus itu dia seutuhnya manusia dan dia sepenuhnya Allah. Nah, di sana beberapa orang beranggapan bahwa hatinya menjadi maskul karena demi memuaskan keinginan kawan-kawannya itu, ia akan membangkitkan Lazarus ke dalam dunia yang penuh dengan dosa. Dan masalah ini, dari peristirahatan yang baru saja ia masuki, kebangkitannya itu memang merupakan kebaikan bagi Marta dan Maria. Tetapi ada masalah di sini. Bagi Lazarus sendiri, hal itu seperti melemparkan kembali seseorang ke dalam lautan yang mengamuk setelah ia baru saja mendarat dengan selamat di pelabuhan yang tenang dan aman. Nah, jika Lazarus dibiarkan di dunia lain, Kristus akan segera menyusulnya ke sana. Tetapi kini setelah ia dihidupkan kembali, ia malah akan ditinggalkan oleh Kristus di dunia ini. Nah, karena pada saat itu Yesus disalibkan, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga, bahkan naik ke surga, dan dia tidak bersama-sama dengan Lazarus di dunia secara
fisik lagi. Nah, Kristus menjadi maskul seperti seseorang yang tergugah oleh keadaan manusia yang berdosa dan celaka dan yang takluk kepada maut. Dari keadaan inilah ia kini hendak mengangkat Lazarus keluar atau membangkitkan Lazarus. Karena itulah ia menguatkan diri untuk berpegang teguh kepada Allah melalui doa yang kini hendak ia panjatkan, supaya ia dapat mempersembahkan doa itu dengan ratap tangis. Nanti bisa lihat dalam Ibrani 5 ayat 7. Saat diutus memberitakan Injil untuk membangkitkan jiwa-jiwa yang telah mati, para hamba Tuhan juga harus tergugah oleh keadaan menyedihkan dari orang-orang yang mereka khotbahi dan doakan itu. Hati mereka juga harus menjadi maskul saat memikirkan keadaan orang-orang itu. Nah, itu jelas teman-teman ya, bahwa kenapa Tuhan Yesus itu maskul hatinya atau menangis pada saat itu, karena dia merasa sedih ketika dia melihat Maria Marta ada dalam kesedihan yang mendalam. Dan kemudian juga dia sedih ketika orang itu tidak percaya lagi kuasa Tuhan, bahkan mempersalahkan Yesus, seolah-olah karena ketidakhadiran Yesus di situ maka Lazarus itu bisa mati. Episode ini teman-teman sering diabaikan atau dilupakan, namun momen ini sangat penting bagi mereka yang ingin memahami hatinya. Apakah Anda ingat berapa kali Yesus Kristus menangis? Yesus menangis hanya 2 kali. Sekali kepada Yerusalem dan sekali karena kematian Lazarus. Tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk melihat peristiwa tersebut berdampingan satu sama lain, dan pelajaran yang bisa dipelajari dari pelajaran ini sangat mendalam. Dia datang bukan hanya untuk penderitaannya sendiri, tetapi juga untuk penderitaan umatnya. Yesus menangis secara terbuka demi umat ciptaannya, betapa dosa telah menjadi penyebab manusia terpisah dengan dirinya dan membuat mereka buta, tidak mengenalnya. Itu ada di dalam Yohanes 1 ayat 10-11. Di sana dikatakan ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, itu jelas teman-teman ya, kesedihan Tuhan Yesus, dan ingat bahwa dia adalah seutuhnya manusia. Jangan karena dia menangis lalu Anda mengambil kesimpulan atau memutuskan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, sah-sah saja bagi mereka yang tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wajar saja oknum-oknum ustadz seperti Lutfi Anwar ini mengatakan Yesus bukan Tuhan, karena memang itu bukan keyakinannya dan dia tidak mengerti isi seluruh kitab suci, apalagi alur cerita, apalagi konteks dari kitab suci itu. Ketika mereka melihat satu kalimat saja yang mengatakan Yesus lapar, Yesus haus, Yesus menangis dan lain sebagainya, mereka di situ mengambil kesimpulan dan memutuskan dalam hati mereka, dalam pikiran mereka, bahwa Yesus bukan Tuhan. Mereka lupa bahwa Yesus itu adalah Allah yang datang dalam rupa manusia. Itu isi kitab suci. Ketika mereka menemukan ayat-ayat kitab suci yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, maka mereka menyimpulkan bahwa ayat itu bukanlah ayat asli, tetapi ayat asli menurut mereka adalah ayat-ayat yang membahas Yesus sebagai manusia saja. Itulah kebodohan mereka dan itulah cara mereka membutakan banyak orang. Nah, oleh karena itu mari kita hati-hati, waspada, khususnya bagi orang-orang Kristen yang masih setia kepada Kristus. Mari waspada terhadap mereka yang dimana mereka menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk diputarbalikan, dimodifikasi oleh mereka, ditafsirkan seenak mereka, sehingga mereka berusaha untuk menyesatkan banyak orang-orang yang mengikut Yesus Kristus. Hati-hati dan waspada, bahkan kalau baca Alkitab itu sudah pernah ada terjadi dalam Alkitab bahwa iblis pun menggunakan ayat Alkitab, menggunakan firman Tuhan untuk membodohi atau untuk menyesatkan Adam dan Hawa. Dan terlebih-lebih iblis juga menggunakan ayat untuk mencobai Yesus. Nah, oleh karena itu waspada. Demikian yang saya sampaikan.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.